Halo, selamat sore Kak. Sorry. Oh iya, sebelumnya nih saya ingin berterima kasih eh, kepada Kakak telah bersedia menemui saya di hari ini. Jadi sebelum kita memulai wawancara pada hari ini, saya juga berterima kasih untuk ketersediaannya Kakak untuk bercerita kepada saya mengenai pengalaman dan juga profesi Kakak. Jadi tujuannya dari wawancara pada hari ini saya ingin mengetahui pengalaman Kakak di profesi yang sedang Kakak jalani ya saat ini. Jadi seperti mungkin nanti bagaimana sih Kakak ini bisa memulai profesi tersebut? Nah, seperti itu ya. Jadi nanti mungkin jika ada yang tidak Kakak mengerti dari pertanyaan saya bisa diperjelas terlebih dahulu, bisa Kakak tanyakan kepada saya. Oke, pertama-tama nih saya ingin tahu, bolehkah Kakak ini menceritakan tentang diri Kakak ini seperti apa? Oke, nama saya itu Desi. Usia saya 20 tahun dan profesi saya sekarang sebagai owner buket serta paket seserahan seperti itu. Kadang juga mahar. Oke, berarti tidak buket aja ya Kak, berarti Iya. ada paket serahan atau paket Mahar. mahar. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih perjalanan hidup Kakak sampai menjalani profesi ini? Oke, kalau perjalanannya itu Allah emang dari dulu, dari kecil, dari SD itu udah minat ke kerajinan-kerajinan tersebut. Terus akhirnya waktu SMP pas mau wisuda itu lihat di sosial media itu ada kayak semacam misal kalau wisuda kan pakai buket gitu ya. Jadi kok terinspirasi mau buat buket buat diri sendiri. Terus akhirnya buatlah, ya masih namanya juga baru ya, masih bisa aja nggak bagus-bagus gitu. Ya. Tapi kok sama orang-orang itu seperti didukung, Kayak tertarik gitu ya Kak? ya kok bagus gitu. Terus akhirnya dari situ kayak mulai apa aku coba buat lagi ya, mau buat usaha seperti itu. Terus berlanjut sampai itu SMA kelas 1 tuh baru mau memulai pas waktu mau hari apa itu, hari guru masalah itu coba buka open order, ternyata banyak juga yang minat. Terus keterusan sampai akhirnya sekarang ini. Oke, berarti awal mulanya nih dari SD udah tertarik buat kerajinan. Ya. Kalau tahu nih kerajinan apa sih Kak dulu di SD tuh? Kalau SD itu dulu buat kayak apa ya, kerajinan gantungan kunci kayak beras, tapi itu dari flanel gitu. Dari kayak flanel. Oh, oke. Oke, berarti dari itu langsung lanjut ke SMP buat awalnya tuh buat diri Kakak sendiri, terus Ya. berlanjut. Oh, kok ada yang tertarik gitu. Makanya terus Kakak buka order gitu ya. Coba buka order, ternyata peminatnya juga alhamdulillah banyak. Oke. Oh ya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya ini kalau boleh tahu nih pendidikan terakhir yang Kakak ambil untuk saat ini apa sih? Terakhir aku cuma SMA, sekolah menengah akhir. Oke. Kalau boleh tahu nih Kakak ini sudah berapa lama sih untuk menjalani profesi menjadi owner buket ini? Dari itu kan, dari SMA coba-coba itu kelas 1 itu sampai sekarang mungkin udah 5 tahun. Ya, kira-kira segitulah. Berarti udah lama ya Kak ya. Ya. Berarti untuk pengalaman dan juga ya pengalaman untuk membuat buket ini juga sudah banyak ya Kak ya. Oh, buket. Kalau buket kan udah hampir 5 tahunan. Tapi kalau yang paket kasih serahan atau mahar itu mungkin baru 2 tahunan inilah, akhir-akhir tahun ini. Kok bisa sih Kak? Kan awalnya jadi
apa ya pengusaha buket gitu ya, kok bisa ke paket seserahan atau mahar gitu, gimana sih Kak? Nggak tahu, tertarik aja, mungkin lihat di sosial media aku bisa buat buket, mungkin bisa bikin lain gitu ya, kan mencari peluang yang lebih banyak. Kalau buket aja kan misal butuhnya kan juga nggak setiap hari. Iya, di hari-hari tertentu ya Kak ya. Oke. Selanjutnya nih Kak, apa sih perubahan yang Kakak rasakan nih selama menjalani profesi menjadi owner buket dan seserahan tuh, Kak? Mungkin ya lebih seneng aja kan, dari usaha itu kan awalnya hobi, jadi sekarang menghasilkan uang gitu. Jadi ya seperti itulah. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, kalau boleh tahu nih, mengapa Kakak ini memilih profesi ini? Kenapa tidak profesi yang lain gitu? Kenapa memilih lebih ke buket, gak di profesi yang lain? Karena kan untuk kerajinan kan pasti mungkin lebih banyak ya Kak ya? Iya, udah beberapa kali coba-coba, ternyata yang cocok itu ya ini gitu, buket ini. Ya berarti lebih menguasai yang buket ini Kak ya? Oke. Pertanyaan selanjutnya Kak, bagaimana sih pekerjaan Kakak ini bisa membuat Kakak ini berkembang? Mungkin ya terus belajar, karena emang semua kan dari nggak bisa jadi bisa, dari yang jelek ke yang bagus gitu. Jadi harus belajar, mencari informasi, mencari referensi, terus kadang harus seminar juga boleh. Terus yang pasti itu harus disiplin, konsisten gitu sih. Berarti pernah ada yang collab gitu gak sih Kak untuk kerajinan buket-buketnya ini? Kalau collab buket itu belum pernah, cuma collab biasanya kalau mahar sama seserahan paket gitu biasanya collab. Oh gitu. Oke. Nah untuk pertanyaan selanjutnya ya Kak ya, untuk resiko dan tantangannya nih Kak ya. Untuk tantangannya itu apa sih yang sering Kakak temui di pekerjaan ini? Kalau tantangan itu kadang customer ngirim foto, kata mintanya itu harus persis, tapi setiap tangan orang itu kan beda-beda. Jadi selalu aku bilang kalau tangan orang tuh beda-beda Kak, jadi gak bisa 100% seperti yang Kakak minta gitu. Kalau resiko itu kalau nggak diambil gitu, misal udah pesen ternyata di cancel. Berarti untuk resikonya tuh lebih apa ya, udah pesen tapi malah di cancel gitu ya. Nah untuk mengatasi resiko, tantangan dari resikonya tuh gimana sih menurut Kakak nih? Kalau mengatasi tantangannya itu langsung aja komunikasi sama customer. Kalau resiko itu ya komunikasi juga sih. Kalau emang benar-benar mau pesen, kalau enggak jadi ya nggak apa-apa, sebelum nggak sampai barangnya atau buketnya dibuat gitu. Oh gitu, berarti belum sampai semisal mintanya di hari itu di tanggal berapa gitu terus tiba-tiba di cancel, ada nggak sih Kak yang kayak gitu? Ya ada beberapa, tapi ya nggak apa-apa lah kan. Bisa buat restock nanti. Oke. Berarti nih Kakak ini menerima dengan lapang dada ya Kak ya? Apa selagi nggak merugikan, bisa buat restock kan nggak apa-apa. Oh ya Kak, kalau boleh tahu nih untuk biasanya nih pesanan biasanya kalau pesanan terbanyak tuh berapa sih Kak? Mungkin pas itu ya, kalau hari-hari tertentu misal kayak wisuda atau hari guru itu bisa sampai satu malam itu harus buat 20 buket gitu. Jadi mendadak banget, soalnya kan kadang teman-teman customer itu pesennya mendadak, enggak yang Hamin 7 hari, Hamin 2, Hamin 3 itu kadang cuma semalam harus diambil besok ya Kak gitu. Soalnya butuhnya besok gitu. Jadi itulah
kendalanya kadang waktunya mepet banget pesanannya. Dan ya kan biasanya emang pesanannya banyak ya kak. Kalau caranya kalau untuk mengatur waktunya itu gimana ya kak? Ya kadang minta bantuan sama orang tertentu. Kalau nggak gitu ya, kalau udah nggak bisa benar-benar kayak nanti itu nggak bisa sampai ngatasi sampai di waktunya gitu. Gitu ya nggak diterima orderannya itu. Oke. Apalagi ya, pertanyaan selanjutnya, tadi kan udah resiko, tantangan. Nah, untuk target kakak nih yang ingin kakak capai 5 tahun ke depan tuh gimana nih kak? Kalau targetnya sih pengennya buat galeri, buat toko bukan gitu. Oke. Kan selama ini cuma di rumah aja, jadi suatu saat pingin lah punya galeri. Berarti impiannya kayak pengen punya toko sendiri gitu ya kak? Galeri maksudnya nggak yang di rumah, galeri yang kayak di pinggir-pinggir jalan gitu kan, yang lihat banyak, nanti targetnya juga kan banyak gitu. Oke. Berarti dapat saya simpulkan dari pengalaman dan juga cerita kakak tadi itu, mulai dari yang kecil-kecil dulu, dari awalnya coba-coba kayak bikin kerajinan, terus tertarik untuk membuat buket. Nah pasti kakak ini punya inspirasi yang lebih tinggi, yang lebih baik lagi ya kak ya? Setiap orang karena harus belajar terus, ilmunya juga harus nambah-nambah. Kalau situ aja kan nanti stuck gitu. Iya bener sih kak, betul. Nah ini juga buat tips and triknya teman-teman juga ya, kalau mungkin mau jadi owner buket kayak kakak ini, nah berarti kan harus belajar terus menerus, berarti kan harus melihat referensi yang lagi tren sekarang kan, harus mengikuti tren biar maju. Iya, karena biasanya kan yang dilihat customer biasanya kan bukan di sosial medianya kakak aja ya. Kalau misal postingnya itu kan berarti kan dapat pesannya itu nanti terus diposting ke sosial media. Mungkin nanti kalau mungkin mereka terinspirasi dari mungkin orang lain tapi pengennya dibikinin kakak kan juga ada ya. Iya, banyak gitu. Jadi kalau kita harus multi talent gitu, harus serba bisa. Soalnya kadang nggak ada yang belum pernah kita coba, ternyata ada customer. Nah itu tantangan juga. Ya betul sih kak, tantangan juga ya kalau customer mintanya sesuatu yang belum kita buat itu. Nah oke. Menurut aku itu aja sih kak. Terima kasih juga ya kak sudah mau menceritakan pengalamannya tentang profesi pekerjaan kakak untuk saat ini. Jadi saya juga punya inspirasi nih kalau misal saya mau jadi owner buket atau seserahan gitu. Jadi saya terinspirasi dari kakak. Mungkin juga teman-teman juga bisa terinspirasi dari kakak. Bagaimana sih caranya awal-awalnya buat buket atau seserahan, mungkin buat kerajinan yang lain juga bisa ya kak. Semoga. Yang penting tetap konsisten, belajar terus-menerus ya, dan rajin ya. Oke, terima kasih ya kak untuk share-sharingnya. Ya, terima kasih.